وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bahasan kita pada beberapa waktu yang lalu saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul abbas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul abbas? Qala, ya harbun wa harb. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pengungsian. Dan itu sudah kita saksikan bersama sampai hari ini. Belum selesai. Terus peperangan pengungsian terus terjadi. Kemudian kalian nanti akan menyaksikan fitnah salah. Artinya peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya. Dan itu sudah kita saksikan bersama. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul haimah. Kata haimah itu bentuk tasghir, pengecilan, dhamma. Artinya apa? Gelap, hitam. Ini bahasa kinaya, bahasa kiasa, perumpamaan. Artinya nanti kalian akan menyaksikan fitnah kegelapan. Ini bahasa kiasan, perumpamaan, dasar. Artinya fitnah kegelapan itu bukan tersalib. Artinya malam ini akan terjadi, bukan? Ya. Ini bahasa kinaya, kiasan. Rasulullah mengatakan seperti ini. Apa wujud konkret? Kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi dan ini dahsyat sekali. Rasulullah mengatakan, kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi, kondisi umatku, kata Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, yabi'u dinahu bi'ardina. Jadi kalau sudah fitnah kedua ini sudah terjadi, kata Rasulullah, kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman pagi jadi kafir. Wah, kenapa? Qala, yabi'u dinahu bi'ardina. Banyak yang menjual di agama demi dunia. Dan kalau kita korelasikan di Indonesia sudah terjadi. Bahasa Jawanya cetok pelore. Berapa banyak orang yang menjual di agama demi jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas dan sebagainya. Dia korbankan agama. Sehingga akhirnya bahwa kamu yang dimuliakan Allah muncul MTS, 10 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 MTS, 10
146 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan warning, peringatan kepada umat. Kalau Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnata man kana qablakum shibran bi shibran wa dira'an bi dira'in hatta la takhaltum ma taqbi. Tapi turunlah ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara qadwa. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal terus sejengkal, tahap demi tahap. Hatta la takhaltum sampai Rasulullah gunakan bahasa kinayah, biasa, dobin. Dobin itu kan di Timur Tengah itu seperti binatang Jawa. Dia berlubang di pasir. Artinya apa? Kalau orang lain masuk lubang Jawa, kamu ikut. Ini sahabatnya, kunanya semua anda bernasara. Apakah yang memasukkan itu perilaku, adat, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Kalau siapa kalau bukan kita? Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan yang jelas kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir, kata Rasulullah, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Niru-niru saja tidak boleh, apalagi ngikut. Tapi kenyataannya bahwa apa yang digunakan Allah di Indonesia, gejala tidak hanya tasawuf bil kufar, tidak hanya niru tapi sudah ikut. Contoh, tokoh Yahudi namanya Dr. Abraham Egan. Dia ciptakan agama baru. Namanya pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Diadopsi oleh Profesor Derby, tokoh intelektual Amerika. Dimasukkan ke Indonesia sejak tahun 70. Bagaimana seharusnya umat Islam diminta untuk masuk kepada kesadaran sosial? Akhirnya diadakanlah pertemuan-pertemuan lintas agama. Sudah terjadi. Ujung-ujungnya muncullah FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ternyata tokoh-tokoh Islam tertipu. Tidak boleh berhenti di situ. Umat Islam harus melanjutkan tahap kedua, apa? Kesatuan ritual. Sehingga akhirnya di seluruh kota-kota besar seluruh Indonesia, termasuk di mana diadakan doa bersama antar umat. Sudah terjadi di malam? Sudah terjadi? Sudah. Astagfirullah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sudah itu diadakan di kota-kota besar termasuk di Malang, tujuannya untuk menghapuskan konsep toleransi di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagi gua. Hapus. Dan umat Islam tidak terasa murtad tanpa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Kalau ada seorang Muslim menerima keyakinan semua agama sama, maka itu masuk ke dalam hukum nama Indonesia, batal saja, gugur iman. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa tahun 2005.
pluralisme agama. Hak hukumnya bagi umat Islam seluruh Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan umat Islam masih ikut. Bahkan sampai saya di lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Kawi, lereng Gunung Semeru. Ya Allah, lebih dahsyat. Apa itu? Usaha sebelum agama ini semua seperti api dari bawah asal. Hancur sudah hancur umat Islam. Coba, gak usah pakai dalil, pakai logika. Tuhannya orang Islam, Allah. Tuhannya orang Kristiani, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhannya orang Hindu, Sang Yang Widi. Tuhannya orang Buddha, Siddhartha Gautama. Sama kan? Sama. Tuhannya sudah yang sama, beda. Sekarang kitab suci orang Islam, Al-Quran ini. Kalau kitab suci, kitab orang Kristiani, Injil perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Kitabnya orang Hindu, Weda. Sama atau beda? Beda. Logika saja sudah beda. Tapi sekarang kita dipaksa untuk meyakini semua agama. Dan sekarang pakai dalil. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahi Islam. Kata Allah, agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Titik dan koma. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falyuballigh minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain agama Islam, kata Allah, sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripada. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang muslim rugi. Di akhirat tempatnya neraka jahanam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Coba. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan itu abadan abadi. Bahwa kamu yang dimuliakan Allah. Jadi murtad dan masyarakat itu masuk kategori fitnah kegelapan. Nah sekarang banyak umat Islam yang berterima kasih. Bahkan sampai salamnya juga salam pluralisme agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, selamat malam, bobo, dan bisa tidur. Jadi serta juga satu bagi mata area satu-satu isi lengkap. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komisi Fatwa seluruh Indonesia di Belitung, Sumatera mengeluarkan fatwa. Salam pluralisme agama hukumnya halal. Tegas Majelis Ulama Indonesia Pusat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan fitnah kedua. Rasulullah mengatakan kalau sudah fitnah kegelapan itu sudah terjadi, fitnah kedua itu sudah terjadi, umat tersebut akan terbelah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan, munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Ini dampak daripada fitnah kedua itu, fitnah kegelapan. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sampai Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nas salamatul khada'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yaqtamu fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-amin wa yadkhulu fiha al-ghayb qila wa ma qala ar-rajul atafi bi amri al-amr rawahu al-hakim. Rasulullah mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebudayaan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Apa kalau bahasa kita zaman hoax, apa kalau bahasa hoax, zaman kebohongan. Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth, itu kalau bahasa akademik. Jadi kalau bahasa ahlinya itu masa-masa penuh kebohongan. Rasulullah berkata, di mana pendusta dipercaya, yang amanah disingkirkan, yang amanah orang yang jujur didustakan, pengkhianat diberi kedudukan bahkan dimulia-muliakan, sementara orang yang amanah disingkirkan bahkan tidak dihormati. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Bahkan Rasulullah mengatakan nanti ada rasanya. Orang dulu itu kan orang bodoh, orang dulu orang bodoh, ya. Orang bodoh dimulia-muliakan, ulama dikriminalisasi. Sudah terjadi di Indonesia, sudah terjadi. Bahkan kalian nanti akan menyaksikan arwah itu juga Rasulullah, orang yang gak ngerti, gak paham arti, gak paham agama, tapi pimpin rakyat. Pimpin rakyat. Saya bukan kenal, banyak yang menyaksikan. Ketika wudhu, habis basuh muka, habis basuh tangan, habis sholat. Ini bukan fitnah yang menyaksikan banyak, tapi pimpin rakyat gak paham diri, gak paham agama. Sudah terjadi di Indonesia. Bahkan Rasulullah mengatakan dan kitab Sahih Muslim bahwa kita puasa besar. Kalau nanti imam sufaha diangkat menjadi pemimpin, kalian akan menyaksikan fasa kerusakan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi. Sudah. Ini Rasulullah. Bapak yang oleh karena itu Rasulullah memberi wasiat. Kalau Rasulullah SAW, saya tumpah di umat seperti nanti kalian akan menyaksikan umat itu penguasa.
Man dakhala alaihi fasaddaqahu bikadzibin wa a'nahum 'ala dzalika. Jika kalian membenarkan kebohongan penguasa dan kalian mendukung kezaliman penguasa, faisabili wasabili, mereka bukan golongan dan aku bukan golongan. Walaysa yaliqu 'alayya al-haqq, dan mereka tidak akan bisa menuju al-haqq, telaga al-kautsar, al-hawd, telaga yaitu telaga al-kautsar, gak akan bisa. Wa ma lam yaqul 'alaihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dzalmihim. Sebaliknya kata Rasulullah, jika dia tidak membenarkan kebohongan penguasa dan tidak mendukung kezaliman penguasa, bahwa ini wani, kalian bagianmu dan aku bagian dari wasayyidu 'alayya al-haqq, dan kalian bisa menuju al-haqq telaga. Nah, ini hadis sahih riwayat Nasa'i di kitab Al-Imam, dalam kitab Al-Imam kepemimpinan. Ulama ahli sunnah wal jamaah mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, al-haqq telaga. Alhamdulillah ditemukan 34 hadis sahih. Rasulullah mengatakan telaga al-kautsar itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya sebanyak bintang di langit, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari misik. Jika umat Rasul mau meminum air telaga al-kautsar, dijamin tidak akan haus lama. Karena pada saat itu puncak-puncak kehausan manusia. Nah, Rasulullah mengatakan nanti ada kelompok umatku yang tersingkir dari telaga al-kautsar ini. Dan 34 hadis sahih. Pada saat itu puncak-puncak kehausan manusia. Siapa yang tersingkir ketika hidup di dunia? Dia membenarkan kebohongan penguasa, dia mendukung kezaliman penguasa. Mudah-mudahan jamaah kita semuanya masuk yang kedua, tidak membenarkan kebohongan penguasa dan tidak mendukung kezaliman penguasa. Mudah-mudahan seperti itu semuanya. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam artinya kita diberi kemudahan untuk meminum air telaga al-kautsar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia. Dan sekarang bagaimana kiat selamat ketika kita masuk fase keempat berkendalian? Di mana fase keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah Abu Jahal. Kiat yang pertama, al-mubakirah bi'amal, bersegeralah beramal soleh. Ini kiat yang pertama. Kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, di mana kita hidup sekarang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amal fitanan kafitain lailil mudrik, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'amal. Ini hadis sahih Muslim. Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah. Digambarkan oleh Rasulullah kafitain lailil mudrik, seperti potongan-potongan malam dari langit. Itu bahasa kinayah. Apa wujud konkretnya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa
mana kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman pagi jadi kafir. Wah, kenapa? Ya itu kita biar dia jual agamanya dengan harga dunia. Bapak, ibu yang dimuliakan, Masya Allah. Kalau kita buka kitab Hayat Sahabat, Masya Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu mendapat ujian langsung dari Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua mufassir, ahli tafsir sepakat. Siapa yang dimaksud kuntum khairu ummah? Itu pujian Allah kepada para sahabat. Semua ahli tafsir sepakat. Nah, Rasulullah juga memuji sahabatnya. Kalau Rasulullah SAW khairun nas qarni, sebaik manusia itu pada masa sahabat. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sesudah tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, kemudian sesudah tabi'in. Ini manusia yang bergeser. Ujian Allah dan Rasul kepada sahabat. Makanya ada sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berkata, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, ayo amal apa? Amal apa yang punya nilai favorit keutamaan? Rasulullah berikan jawaban Allah, imanun billahi wa rasulihi wa jihad fisabilillah, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Datang lagi seorang sahabat, tanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, amil amal qabul, amal apa yang punya fadail keutamaan? Rasul berikan jawaban Allah, imanun billahi wa rasulihi wa hajjat mabrurah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan haji yang mabrur. Makanya haji mabrur itu laisa lahu jazaa'an ilal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak-bapak ibu, memang kalau kita lihat dari fikih itu kan syarat haji itu kan manusia mampu, ya. Tapi ternyata sekarang tidak, istilahnya panggilan. Ya, kalau belum dipanggil, buktinya kemarin mampu bayar sampai 957 juta. Hampir 1 berangkat dan jadi itu ratusan orang se-Indonesia. Sementara kemarin jadi viral, orangnya biasa-biasa kan, ya istilahnya orang mogak bebas, tapi nabungnya luar biasa. Ya nabungnya luar biasa. Tapi begitu diimigrasi terjadi error. Akhirnya apa? Pilotnya terus fungsi harus tinggal langsung berangkat soalnya nyampe sekian berapa
Terus yang tadi sudah selesai kan? Urusan tadi sudah selesai. Akhirnya dia minta tolong dibukakan pintu pesawat. Oh, nggak bisa. Ada berapa lagi pesawat? Yang di pertengahan balik aja pesawat lagi. Akhirnya pilotnya punya feeling. Ya Allah, saya doa ya Allah. Ini ada satu orang. Ini mungkin ini yang dipanggil oleh Engkau ya Allah. Saya buka pintu pesawat. Akhirnya masya Allah. Itu dari panggilan Allah. Masya Allah. Saya itu adalah tukang sate. Tukang sate keliling. Ya. Pak, udah sih campur bisa. Oh, dekat saya lombok. Saya campur sih, campur sih. Ya Allah. Sementara seturi mobil, main campur sih. Pulau itu. Tenang kawasan, ya. Mulai makro mobil, alasan seribu alasan. Ayo, saya jadi lagi. Pak, cepat. Mesti bapak itu wajib hukumnya karena mampu. Ini mampu. Wajib. Ini ternyata begitu ada acara pemilu. Berani mengeluarkan duit sampai kan. Terus berangkat haji ke iso. Tapi pemilu iso keluar. Akhirnya Assalamualaikum. Suami saya meninggal. Padahal Rasulullah menyuruh kita bersegera. Naik pemilu keluar sampai berangkat haji paling berapa ini? 40 juta ya? 50 juta? 60 juta lah yang VIP. Berarti haji panggilan itu kan? Pernah ibu-ibu, saya punya majelis tadi ibu-ibu bicara tentang Ustaz, saya sekarang ingin beramal sedekah. Mudah-mudahan Allah ridho. Selesai kawin, balik lagi ke saya. Ustaz, tak serahkan anak saya. Ya Allah, malam hari saya itu Ustaz, ibu meninggal. Pertanyaan, kira-kira niat sedekah ibunya dirasakan ada sama anaknya? Makanya bapak-bapak ibu, kalau sudah berazam, segera jangan di. Karena Rasulullah memberikan bagi mungkin amal kita kehidupan dari mungkin bersedia beramal soleh. Sebelum kita datang seperti potongan-potongan malam itu tadi datang dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, pertanyaan sama, namanya Thauban radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ayo amal
mantap mendapat jawaban dari Rasul. Dan satu saat Rasul ketemu dengan sahabat Abu Darda. Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal soleh yang nilai pahalanya bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Bahkan nilai pahalanya melampaui ibadah sholat, puasa, sedekah. Apa Rasulullah berkata? Bahkan Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, qala al-isra' tahtil bain. Mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik. Mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Itu nilai pahalanya kata Rasulullah melampaui ibadah sholat, puasa, sedekah. Nah, kira-kira kalau sudah nilai pahala melampaui ibadah sholat, puasa dan sedekah, kira-kira yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan lebih baik mana? Lebih banyak yang tidak mengamalkan. Yang jadi damai dengan yang jadi kompor, lebih banyak yang jadi kompor. Padahal nilai pahalanya besar melampaui ibadah sholat, puasa dan sedekah. Akhirnya Abu Darda ditambah oleh Abu Darda, saya tambah lagi sana. Pada Rasulullah, tentu pada Rasulullah. Oh, zikrullah. Berpikirlah kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah dengan pagi dan petang. Ba'da subuh, ba'da asar. Nah, Rasulullah kasih contoh bahwa ba'da subuh, ketika kita tidur pagi, Rasulullah kasih contoh baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abduka wassalam. A'udzubika min syarri salat. Aku laka bi ni'mati 'alayya wa a'udzubika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah, kalau kita baca sayyidul istighfar terus siang hari kematian menjemput kita. Rasulullah mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sayyidul istighfar ba'da asar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengatakan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari kalimat. Janji Allah pasti. Itu. Makanya pernah Imam Ahmad rahimahullah salat dari ini perumpamaan aja ya, dari pasar Buru kelihatan masjid sangat. Ini kalau saya tanyakan di sini gitu ya. Akhirnya dari Buru di sini Imam Ahmad coba. Begitu masuk masjid, masjidnya sudah terkunci karena ibadah sudah selesai. Hanya Imam Ahmad balik. Sampai di jalan-jalan ketemu dengan seseorang. Pak, ini sudah larut malam. Bapak mau kemana? Saya musafir. Saya tadi niat iktikaf di masjid. Saya kepingin
nginap di masjid, tapi karena datangnya masjid sudah terkunci karena ibadah sudah selesai. Akhirnya sudah Bapak nginap di rumah saya. Begitu masuk, Imam Ahmad mendengarkan Astagfirullah, 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 Astagfirullah. Malam hari saat dia mulai sholat tahajud, Imam Ahmad mendengarkan lagi karena kamarnya di sebelah kan, antara tuan rumah dengan tamunya. Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Besok paginya kebetulan tuan rumah ini home industri bikin roti, jadi pas ngadoni roti itu Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Akhirnya Imam Ahmad, Pak, saya mau pamitan. Tapi sebelum saya pamitan, saya mau tanya dulu. Mulai kemarin saya disuruh nginap di rumah ini, saya mendengar suara istighfar. Malam hari saat sholat malam, saya dengarkan lagi suara istighfar. Besok paginya saya dengarkan lagi. Apa fadilah? Akhirnya ngomong tuan rumah ini, Pak, ketika saya lakukan mengamalkan istighfar itu, Masya Allah, saya dapat problem berat. Masya Allah, tahap Allah berbeda. Ada problem berat lagi Allah berbeda. Jalan keluar dan berbeda. Tapi saatnya belum saya dapatkan apa. Saya kepingin bercita-cita, kepingin bertemu dengan orang yang soleh, ulama besar. Dan tamunya ini Imam Ahmad, ulama madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Dia kan? Dan tamunya ini Imam Ahmad. Langsung Masya Allah, Bapak sudah dikabulkan oleh Allah. Kok bisa? Saya Imam Ahmad langsung sujud syukur Tuhan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akbar istighfar rojal min kulli hammin farajan wa min kulli dhikrin mahrajan wa raja'ahu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang banyak istighfar kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problem kehidupannya. Dan barang siapa banyak istighfar, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan barang siapa banyak istighfar, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan tahunya tamunya ulama besar. Dan makanya itu fadilah istighfar. Jadi kita istighfar bukan karena dosa, bukan karena kita punya dosa, bukan. Itu dalam rangka untuk menjaga kau dan kuat dari sisi Allah. Makanya kalau Rasul, coba saya tanya, Rasulullah istighfar kan? Rasulullah istighfar. Padahal Rasulullah abdul janda, dijamin masuk surga. Sampai tanya, ya Rasul, kenapa kau istighfar sampai kelihatan barang sampai saya aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seperti itu jawabannya. Yang kedua, sudah masih sah? Belum masuk. Habis. Bapak Ibu dia dia selamat yang kedua berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Ini asbabul wurudnya hadis ini. Satu saat termasuk insya Allah kita skors adzan isya dulu, tanya jawab 5 menit baru sholat. Gimana? Benar? Sangat biar imbang.
Ya, monggo salat Anda satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo barangkali dari materi tadi atau yang lain, artinya tidak tergantung dari materi ini, barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. 5 menit baru kita salat jamaah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah itu bisa dibentuk? Sedangkan ini di Indonesia sedangkan pluralis ya, selain dari beberapa macam agama. Sekarang kita harus di Qatar itu sekarang Pak mendatangkan hal-hal yang maksiat itu bisa termasuk dangdut di Indonesia diadopsi di sana. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak bisa membentuk hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Terus bagaimana solusinya untuk membentuk yang ada kayak ini? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul mengatakan fitnah akhir zaman semakin hari maka semakin dahsyat. Bahkan Rasulullah mengatakan dunia Arab akan kembali ke masa jahiliyah. Sudah terjadi. Sudah. Rasulullah berwasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'a fitan bisa. Ini sahih Muslim. Barometer iman kita ketika fitnah akhir zaman sudah meluas di mana? Bila besar bumi besar. Nah, bumi besar yang mana? Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis, wa ahmad di Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi barometer iman kita sekarang, kata Rasulullah, Palestina, bukan Saudi, bukan Qatar, bukan Kuwait, bukan Mesir, bukan Uni Emirat Arab, bukan Bahrain, ya, Palestina. Pegang buat pasien Rasulullah. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Bapak kita puasa bersama. Barometer iman kita sekarang Palestina. Nah, oleh karena itu, jangan melihat Palestina dengan kacamata manusia. Jangan. Kalau kita melihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, miris, sesat dada kita. Di Palestina hampir 52.000 yang mati syahid, ratusan ribu luka, kehancuran infrastruktur parah. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan hal. Lihatlah Palestina dengan kacamata iman. Sampai Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Itu kata Allah. Orang yang mati syahid itu kata Allah tetap hidup. Dan aku sendiri yang memberikan rezeki. Berarti semakin banyak umat Islam di Palestina yang mati syahid, semakin besar barokah yang diturunkan oleh Allah di Palestina. Kenapa? Rasulullah mengatakan Palestina akan ditakdirkan oleh Allah menjadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Makanya baru dari mas kita sekarang Palestina. Mungkin Bapak kalau ke Saudi, lihat kok sekarang pakai dansa ngundang bule, joget-joget, ya kan? Minum. Kok sekarang dunia kembali lagi ke China? Bahkan sampai di mana itu yang diresmikan pura terbesar, mana?
Pulau terbesar Qatar atau mana pulau terbesar di Timur Tengah. Kan biasa Uni Emirat Arab pernah tuh jadi berita dunia. Makanya Rasulullah memberi wasiat ini bukan bahwa para imam kita sekarang ini Palestina. Maka mungkin bapak mungkin marah. Ini tombol tembok mesin tetangga satu tembok. Ini ratusan wanita dan anak dibakar oleh tentara Israel. Kira-kira tanggapan para mesin bela. Inilah yang disebut tadi fitnah Juhaimah. Bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil istihad. Fitnah Juhaimah tingkat global sudah terjadi di Timur Tengah. Sehingga akhirnya Allah bagi negara mukmin sejati dan negara munafik. Terang. Ini tangga tembok Yordan. Yordan. Umat Islam dibantai seperti ini. Tangga. Pertanyaannya kenapa Mesir diam seribu bahasa? Karena Mesir ditanggung separuh APBN oleh Amerika, sehingga Mesir Jenderal Al-Sisi terbang ke Amerika menghadap Donald Trump. Tak tambahin gelem, ya gelem, tapi syaratnya tidak boleh cawe-cawe Palestina. Siap, tidak ada tanah, tapi pakai air toah. Sudah terjadi. Bahwa itu jawaban. Apa yang terima kita sekarang pas. Jadikan itu bukan. Ada pertanyaan? Yakin zaman nanti keimanan akan kembali ke Madinah, bukan ke Madinah. Keimanan akan kembali ke Madinah, bukan seperti yang mustahil. Seperti ulang kembali ke sana. Perubahan diatur sebagai apa? Penjelasannya gimana? Bapak Ibu yang ini salah penafsiran. Yang dimaksud Madinah itu kota, kota. Sekarang kita di Malang, apa yang punya? Madinah itu Malang, berarti kota Malang. Dulu kalau Madinah Malang menyebutnya ya sering. Sekarang jadi Madinah Malang. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab hadis yang sahih, tetapi nanti akhir zaman yang beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan, kita sekarang ini masuk ke legalisasi keempat, bukan jadinya diberi dengan akhir zaman. Kemudian legalisasi yang kelima itu masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Beliau dibagi dengan apa? Kata Rasul. Di mana antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim? Pertanyaannya, siapa yang mengawal dari Mekah menuju Baitul Maqdis? Rasul mengatakan, Ashabul Rasul, pasukan pembawa padi hitam
Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Dan Rasulullah mengatakan nanti Madinah hancur. Madinah al-Munawwarah. Itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Dan nanti puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Akan tetapi ulama-ulama Palestina melakukan riset sebelum Palestina jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Pemantiknya dari mana? Ulama-ulama Palestina yang diwakili oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awiyah terbang dari Palestina ke Indonesia bulan Juli 2016, diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta, menyampaikan insya Allah pemantik awalnya Allah akan munculkan dari arah timur. Mana? Indonesia. Mudah-mudahan diawali dari masjid bisa hadir takbir insya Allah. Itu keyakinan ulama-ulama Palestina. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Di Turki itu mayoritas lembaga pendidikan Islam, mata pelajaran S1-nya bahasa Indonesia. Kenapa? Saya tanya. Kata ulama-ulama Turki, Ustaz, insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia. Puncaknya Palestina. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.